Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rizky Mulyadi dari 12 OTKP 1. Saya ingin menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dimulai dari bagian-bagiannya. Yang pertama, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. 2. Karakteristik negara kesatuan Republik. Yang selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Yang keempat, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama. Yang kelima, persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Yang keenam, periode ini disebut juga era reformasi. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar, sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam sesuatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, unity, yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris, berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. 2. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang yang tertinggi dalam negara. NKRI harga mati pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Dalam pernyataan tersebut tergambar ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia diperjuangkan kemerdekaannya untuk mewujudkan konsep negara kesatuan diimplementasikan di bumi Indonesia. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, diselenggarakan lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat mewujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut. Yang pertama, Kabinet Amir Syarifuddin 1. 3 Juli 1947 sampai dengan 11 November 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin 2. 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Yang ketiga, Kabinet Hatta 1. 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Yang keempat, Kabinet Darurat atau Mr. Syarifuddin Prawira Negara 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Kabinet Hatta 2 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatisme yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana.
Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah ini, pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Praktis sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir 9 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua, Kabinet Sukirman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Midjoyo 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Yang ke-6, Kabinet Ali Sastro Midjoyo II 24 Maret sampai 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Yang ke-7, Kabinet Juanda atau Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Yang keempat, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggara negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan UUD 1945 tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. 1. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR-GR. Yang kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang kelima, Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya pada masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, perkembangan pendapat per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Yang kedua, suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. 1. Bidang ekonomi, terjadi praktik monopoli ekonomi. Yang kedua, bidang politik, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Yang ketiga, bidang hukum, undang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Yang keenam, periode ini disebut juga era reformasi. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak
politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan yang bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi. Yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka UUD RI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut tidak dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dari anggota DPD, Pasal 2 Ayat 1. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Pasal 6A Ayat 1. Yang keempat, pencantuman hak asasi manusia, Pasal 28A dan 28J. Yang kelima, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.